Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang baik ini, saya ingin bertanya kepada Pak Yai. Mungkin Pak Yai ini adalah salah satu tokoh kiai yang ada di Jakarta Utara. Ya. Pak Yai tentunya sudah tidak asing dengan Mbah Priok dan gejolak-gejolak yang ada di masyarakat, pandangan-pandangan tentang Makbaroh Mbah Priok. Menurut Pak Yai sebenarnya bagaimana, Pak Yai? Oke. Terima kasih Kiai Sobirin. Ini menanya sesuatu yang sekarang ini menjadi viral gara-gara ada beberapa kiai yang mempersoalkan tentang keberadaan makam Mbah Priok. Saya ingin menceritakan awal bahasa kita, mungkin perkenalan dengan makam Mbah Priok. Jadi awal saya berziarah di makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu atas nasihat dan saran daripada Kiai Abdurrahman Wahid yang kala itu menjadi ketua umum PBNU. Saya nggak lupa, harinya hari Ahad tanggal 15 Juli 1997 yang waktu itu beliau dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Tidak hanya sekali, besoknya saya datang ke beliau, ternyata yang dibilang sakit di kamar itu beliau itu sehat walafiat, duduk di balai gitu tapi sehat Gus Dur. Ngomong lagi tentang kewalian Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Waktu itu Gus Dur bilang itu yang dari sini kira-kira 400 meter dari rumah Koja. Dulu istilahnya Jalan Dobo. Masih ada Masjid Al-Fudola. Memang bangunan di sekitar makam atau Masjid Al-Fudola itu boleh dikata sudah digusur oleh pemerintah atau oleh pelabuhan. Itu kan kawasannya luas banget, ada hampir 70 hektar. Terkenal di kawasan Sampur di situ. Luas sekali. Nah, makam Habib Hasan Muhammad Al-Haddad itu awalnya terkenalnya ya keramat Jalan Dobo, ya. Istilah makam Mbah Priok populer di kemudian hari. Tahun berapa persisnya yang pokoknya setelah itu, ya. Jadi saya ini sumber informasi dari Gus Dur. Beliau itu wali, kata Gus Dur. Nah, saya tanya sama beliau, kalau ziarah ke situ malam apa Gus? Saya tanya gitu. Kata beliau, sesempat sampean, sembarang waktu. Kan ada orang yang ziarah itu mesti malam Jumat Kliwon gitu, atau malam Jumat. Kata Gus Dur, sesempat kamu. Maksudnya itu kalau sempat kita itu benar-benar ikhlas gitu, nggak maksain. Apa yang dibaca terserah juga, kata beliau. Tapi kalau bisa, kata Gus Dur, itu ziarah ke situ ya 40 hari sekali. Jadi saya dulu kalau nggak ada halangan itu ziarah ke situ bisa malam hari, bisa menjelang subuh, bisa pagi hari, bisa siang, bisa sore hari. Ya, waktu itu kalau mau ingat-ingat, bahkan mata saya bisa dibilang melihat sejarah itu. Kondisi makam Habib Hasan bin Muhammad itu adalah berupa bangunan rumah tua, cungkup. Kira-kira ingat saya ukuran 6 meter kali 11 meter. Di dalamnya itu ada 11 atau berapa makam itu. Ada makamnya Habib Hasan Muhammad Al-Haddad, ada makamnya Habaib yang lain, ada makamnya seorang kiai. Saya lupa itu semua, takut salah, udah nggak usah sebutkan. Yang jelas di dalam itu ada paling tidak 11 atau 12 makam. Bangunan cungkupnya itu dari genteng tanah liat, aslinya begitu. Kanan kiri sudah digusur, masih ada bangunan yaitu Masjid Al-Fudola, ya. Lalu makam itu ingat saya digusur itu oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 1997. Saya ziarah situ, kalau Gus Dur bilang hari Minggu tanggal 15, saya tanggal 16-nya saya sudah ziarah ke situ pakai motor, ya, diterima oleh almarhum Habib Abdullah Seting, Abdullah bin Abdurrahman Al Idrus, yang
sebutannya Habib Sting. Kenapa disebut Habib Sting? Sebenarnya itu sebutan gaul. Kebetulan rambutnya keriting, jadi Habib keriting sebenarnya. Rambutnya keriting jadi Sting gitu. Ya, apakah itu menisbatkan kepada penyanyi yang Sting itu wawalam ya, tapi bahasa gaulnya itu Habib Sting. Ya diterima beliau, ditunjukkan, ditanya, Ustadz bisa tahu makam Habib Hasan dari mana? Gitu. Saya sebut nama Gus Dur, ya Gus Dur sering ziarah kemari, kata beliau. Jadi memang zaman itu kalau mau jujur, makam Muhammad ada ya sudah ada yang ziarah, tapi tidak seramai sekarang. Sekarang itu memang ramainya luar biasa. Jadi kalau mau mungkin jujur dikit ya, Gus Dur itu salah satu tokoh yang memviralkan ya, bahasa kita memviralkan makam Habib Hasan Muhammad Al-Haddad. Tapi mungkin ada keliru nih, mungkin ada yang mau koreksi, tapi menurut pendapat saya Gus Dur salah satu tokoh yang memviralkan kewalian atau keramat Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang dikemudian namanya Mbah Priyo itu. Jadi itu digusur tanggal 15 Oktober menurut ingatan saya, karena besoknya itu saya datang ziarah. Memang keadaan makam itu udah digali tapi bangunannya belum dibongkar, Mbak. Dalamnya berapa? Ingat saya ya nggak dalam, paling 60-40 cm. Apakah yang dipindah itu kerangka jenazah atau tidak ya saya nggak tahu. Tapi kalau versi ahli waris Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad ya, ketika terjadikan pembongkaran itu keluarga tidak menyaksikan ya. Inilah yang menjadi persoalan. Pemerintah ketika membongkar itu tidak disaksikan oleh keluarga. Ini pengakuannya Habib Muhammad, udah almarhum beliau, makamnya ada di situ sekarang, ada di situ. Ini saya ngomong apa adanya ya, makamnya ada yang sekarang di kawasan makam beliau udah digusur. Lalu karena ada proyek pelabuhan, orang tidak boleh ziarah ke tempat yang digusur itu rata, tapi belum dibangun sampai kapan? Jadi 97, 98, 99, 2000, baru 2000 itu mulai orang ziarah lagi, karena makam itu dibangun kembali oleh keluarga. Dulu bangunannya ya ya sederhana, hanya dibikin kijingan, di semen, atapnya juga pakai asbes. Saya tidak foto-foto yang saya simpan sudah nggak ada, nggak nyimpan. Tapi ingat saya ketika jadi jeda tidak ada orang ziarah termasuk saya. Itu ya 97 akhir itu, 98, 99 sampai 2000 itu. Saya sering ziarah yang di Budi Dharma tempat pindahnya itu. Ya. Nah, tetapi kok bisa jadi pindah ini? Mungkin banyak yang tidak tahu itu. Jadi sejarahnya kira-kira begini dari Habib Muhammad. Jadi waktu Gus Dur menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2000 kan Gus Dur masih jadi presiden tuh. Ya. Masih jadi presiden. Itu ada keluarga dari Jombang mau pergi haji. Tapi Gus Dur sebagai presiden menyarankan kepada dua orang keluarga dari Jombang sebelum berangkat supaya ziarah ke makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priok. Gus Dur ngasih petunjuk juga. Itu yang dari rumah Koja masuk kira-kira 400 meter. Waktu itu ya tentu sudah nggak ada bangunannya, udah rata. Yang ada tinggal bangunan Masjid Al-Butuh. Direktur utama Pelindo ini saya nggak lupa. Zaman itu namanya Haji Herman Prayitno. Namanya itu. Oleh beliau, karena ini yang datang keluarga Gus Dur, akhirnya ditunjukkan tempat aslinya yang kebetulan masih rata tanah itu, belum dibangun apa-apa. Nah, malam itu juga akhirnya dikasih tanda apa tali rapi atau apa bambu, dikasih tanda. Kemudian beberapa hari kemudian oleh Habib Muhammad makam itu dibagusin. Terus ada yang danai, bukan hanya dibagusin, dibikin bangunan ukuran 10 kali 10 bah, ukuran 10 kali 10. Nah, saya datang ketika makam itu sudah dimulai dibangun sederhana, ada kijingannya, belum ada temboknya, ada atapnya dari asbes. Bahkan waktu itu ada haul yang lumayan agak
Rame juga, tapi tidak sampai puluhan ribu seperti sekarang. Ya, kalau 500 orang mah ada. Ingat saya almarhum Habib Abdullah Sting itu maupun Habib Ali yang sekarang ngurus makam itu ada. Hadir siapa tokoh besarnya? Ketua Umum PKB, Dr. Profesor Dr. Alwi Shihab. Oh, kalau ada yang nyimpen fotonya itu saya kira itu menjadi bukti itu. Datang situ untuk memberi sambutan, memberi dukungan. Jadi sejarahnya kenapa sekarang jadi di situ lagi, ya itu ceritanya. Rupa-rupanya Gus Dur apakah tahu dari pindah apa enggak, yang jelas Gus Dur memerintahkan keluarganya untuk berziarah yang di Jalan Dubo itu, bukan yang di pindahannya. Nah dari situ saya awal mulai ziarah ke situ lagi, Pak, sampai sekarang. Dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Lalu meledak peristiwa tahun 2010 itu, ya. Saya nggak mau komentar panjang. Kira-kira makam itu akhirnya seperti itu, ya ini cerita singkatnya. Tapi saya tetap kalau ke Budi Dharma, kuburan Cilincing itu, kalau saya pas nganter jenazah, tetap saya tawasul di situ juga. Di tempat pindahnya saya tawasul, di tempat situ. Tapi jangan lupa bahwa makam yang di Jalan Dubu yang sekarang menjadi istilah makam Babru yang terkenal itu, aslinya nggak di situ. Di mana? Di Pondok Dayung. Itu adanya di Ancol Timur, ya, di kawasan komplek Lantamal Angkatan Laut. Makamnya atau bekas makamnya itu masih dilestarikan. Orang masih juga ziarah dan tawasul di situ. Kenapa dipindah? Nah ini banyak yang nggak tahu juga. Ini sumbernya dari Habib Muhammad saya. Jadi dulu pelabuhan Jakarta itu adanya di Sunda Kelapa. Tanjung Priok belum ada. Pada tahun 1925 ada keinginan pemerintah Belanda zaman itu untuk karena Sunda Kelapa sudah dianggap nggak memadai, diperluas ke Tanjung Priok. Kebetulan ada makam Habib Hasan Muhammad Al-Haddad di situ. Tapi soal sejarah beliau kenapa di situ mungkin lain waktu lah, tapi paling enggak di situ dimakamkan. Dan walaupun apa sendiri apa tidak saya tidak tahu. Tapi pada saat di situ itu Habib Hasan Muhammad udah dianggap keramat, sudah banyak orang ziarah. Kalau versi yang saya peroleh, beliau wafat itu lahir tahun 1870, wafat tahun 1899. Jadi usia 29 tahun. Usia 29 tahun. Belum menikah. Jadi belum menikah. Aslinya Palembang, ya. Wafat dikubur di Pondok Dayung itu, Ancol Timur. Ya. Lalu tahun 1925 ketika ada perluasan pelabuhan Tanjung Priok itu, karena mengenai makam itu mau tidak mau dipindah di Jalan Duku. Dipindah lah kira-kira gitu. Karena dianggap keramat, Belanda menghormati. Ini berarti nggak sembarangan orang. Maka Belanda nanya kepada para kiai yang spiritual, bagaimana cara memindahkan beliau ini. Judulnya bahwa beliau mau dipindah di Jalan Dubo, ya. Tapi yang penting keluarga yang di Palembang supaya ikut menyaksikan. Maka oleh pemerintah Belanda zaman itu berapa kapal lah atau berapa orang diangkut ke Jawa, ke Jakarta untuk menyaksikan pembongkaran makam Habib Hasan itu yang di Pondok Dayung itu. Udah berarti itu tahun 1925. Ya ini mungkin pihak lain yang mau koreksi monggo ya, tapi ini sumber saya dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad begitu. Berarti 26 tahun setelah beliau wafat, makam itu digusur, dipindah di Jalan Duku. Jenazah Habib Hasan masih utuh. Begitu. Jenazahnya Habib Hasan Muhammad Al-Haddad atau yang terkenal Babru itu masih utuh, dipindah di Jalan Duku. Nah, soal kawasan makam yang di Jalan Duku itu memang luas. Berdasarkan dokumen yang pernah saya lihat berbahasa Belanda, tahunnya itu 1930 berapa itu, pokoknya zaman Belanda itu 5,4 hektar. Saya nggak mau bicara itu tanah wakaf siapa, itu
ahli sejarah lah yang tahu ya, tapi dipindah di situ yang akhirnya apa namanya bahkan dibangun, bukannya dipindah, dibangun sebuah bangunan yang tadi luasnya 6 kali 11 meter itu. Nah, waktu saya baru kira-kira tahun 90-an itu saya udah dengar juga, tapi saya belum ziarah memang. Di Keramat Dugo itu ada makam wali. Jadi kira-kira begitu. Jadi memang kalau mau ngomong keramatnya Mbah Bro itu salah satunya ya paling tidak tempat dia dimakamkan yang pertama lalu dipindah itu ya orang masih memuliakan, menganggap keramat. Tempat yang di Jalan Dugo apalagi yang sekarang memang apa namanya menjadi tempat luar biasa kita anggap katakanlah aslinya yaitu. Lalu tempat pindahannya walaupun tidak ramai, termasuk saya kalau saya datang ke Budi Dharma saya tetap tawasul di situ. Memang wali itu kadang begitu. Nah, dan ini tidak bikinan, artinya tidak dibilang palsu, ngarang-ngarang enggak, ya. Ya, karena saya lihat itu di buku putih makam Mbah Brio saya juga baca juga ya. Dan saya membenarkan juga tapi saya juga mengkritik juga. Ya. Tapi itu wilayahnya beliau-beliau lah para pakar, tapi paling tidak yang saya tahu ya seperti ini. Jadi memang apa kalau mau bicara makam Habib Hasan Muhammad Mbah Brio itu tidak bisa dilepaskan dari apa Gus Dur ketika ziarah situ memang menjadi viral. Dan itu diakui oleh Habib Sting ya, dan diviralkan oleh yang lain lah. Sekarang itu sudah apa namanya nggak asing lagi lah tentang makam Mbah Brio. Saya kira itu, saya nggak menjelaskan secara detail, tapi paling tidak ini yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Yai untuk keterangan dari makam Mbah Brio. Nanti selanjutnya mungkin di lain kesempatan kita akan berbicara lagi, entah mungkin dengan tema apa atau mungkin dengan sebuah case apa lagi. Nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi di YouTube kita. Tapi gini Kiai, saya berharap sih katakanlah ini kan di media sosial itu kan beberapa tokoh yang menafikan, artinya dianggap keberadaan makam itu palsu. Saya punya saran, kira-kira saya nggak sebut nama ya, kebetulan beliau juga pada kenal saya itu. Punya informasi itu jangan sepihak. Kalau hanya sumbernya dari, mohon maaf, dari pemerintah, dari Pelindo, akhirnya nggak fair. Carilah sumber juga dari yang kita anggap keluarga. Ya. Sekarang masih ada yang ngurus makam itu ya, walaupun beliau belum nikah, tidak punya keturunan, tapi kan ada yang ngurus. Biar ada keseimbangan ya. Jadi saya ini memberikan info itu atau pendapat saya ini mengambil jalan tengah saya. Saya juga tahu dikit banyak ada kontroversi ya. Tapi saya sumber utama mengenai lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, tentang dipindah itu sumber utamanya almarhum Habib Muhammad bin Ahmad. Makamnya ada di situ. Artinya bahwa kalau misalkan ada seorang tokoh atau bahkan kiai yang meragukan tentang Mbah Brio, tentunya kiranya menurut pendapat Pak Yai itu harus ada sebuah ikhtiar atau mungkin sebuah sikap untuk misalkan tabayun kepada keluarga atau apapun itu. Artinya jangan sampai hanya menyimpulkan dari satu pihak seperti itu Pak Yai. Ya, betul. Dan apa namanya? Ketika kawasan makam Mbah Brio Habib Hasan Muhammad Al-Haddad itu menjadi cagar budaya yang ditandatangani oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama 2017 yang lalu, kayaknya ingat saya begitu ya, itu ada prasaksinya. Saya kira Pak Ahok atau gubernur kita itu tidak serampangan, pasti sudah hasil kajian, tidak asal ujuk-ujuk tanda tangan. Nah, artinya bahwa apa namanya menafikan atau menganggap makam itu misalnya dianggap palsu segala macam itu, saya berharap itu dihentikan. Jadi pernyataan itu menurut saya jangan dihentikan. Tapi memang perlu ada pelurusan misalnya tentang tahun kelahiran, tahun wafatnya, misalnya itu hal-hal yang penting seperti itu ya. Tapi kalau dianggap tidak ada itu jangan ya. Ini kan banyak viral katanya itu palsu juga, enggak juga. Sejarahnya seperti tadi kira-kira singkatnya. Saya tidak memihak
manapun ya, tapi saya sebagai warga Jakarta Utara yang sudah dari 97 sampai hari ini sering datang ke situ itu, ziarah ke magarnya Al-Haddad itu atau Mbah Priok itu, tidak mau ada orang yang menafikan atau menganggap bahwa itu makam palsu, itu saya tidak setuju. Pokoknya perlu sumber yang dari banyak sumber, jangan sepihak. Saya lihat di medsos itu hanya sepihak, buku yang ditunjukkan tuh warna merah, saya tahu itu isi buku itu, saya baca udah berkali-kali saya. Ya itu jangan sepihak, biar fair. Kalau soal ada pemalsuan makam, monggo itu urusan yang lain, saya tidak tahu. Kalau Mbah Priok atau Habib Hasan Muhammad Haddad, kira-kira saya memberikan pendapat atau informasi seperti itu. Kalau ada yang keliru saya mohon dikoreksi ya. Terima kasih Yai. Terima kasih Pak Yai atas keterangannya. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti untuk tema yang lain bersama Pak Sekjen dari PB Jatmi. Terima kasih. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi aunihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.